Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan dari Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat, yaitu Talk2Akse. Di sini ada dua poin utama yang akan saya bahas. Pertama dari segi desain, dan yang kedua dari segi makna atau means-nya. Dan pertama, kita masuk ke bagian pertama, yaitu desain. Di bagian desain ini dapat kita lihat bahwa background yang saya pakai adalah warna putih dan dibalut dengan tulisan-tulisan berwarna hitam. Di sini, kenapa saya memilih background warna putih? Karena psikologi manusia rata-rata dia lebih suka melihat warna yang cenderung simple tetapi elegan. Nah, karena dari itu saya memilih warna putih untuk background yang saya pakai. Dan tulisan hitam ini memberikan aksen yang elegan dan tegas agar pembaca dapat mengetahui apa sih yang website ini mau tunjukkan kepada konsumen-konsumennya. Di sini kita lihat ada Talk2Akse dan di sini ada tagline-nya. Jika kamu merasa sendiri, cobalah cari teman untuk mulai bercerita, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, di sini juga saya memilih foto orang yang sebenarnya menangis, tapi di sini ada gambar senyuman. Kenapa? Karena terkadang kita berpura-pura untuk tersenyum di depan orang, padahal sebenarnya hati kita sedang sakit. Nah, di sini kita mencoba untuk menyembuhkan hal tersebut karena kembali ke tagline-nya, sebenarnya keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi kalau seandainya kita belum bisa terbuka, belajarlah untuk terbuka. Nah, di sini ada quotes juga. Pernahkah kamu merasa sendiri di tengah keramaian? Kalau pernah, kok kamu masih menyimpan rasa itu sendiri? Jadi di sini di website ini kita mengajarkan kepada konsumen untuk setidaknya belajarlah untuk terbuka. Dan di sini ada kelas selanjutnya di mana kalian dapat mensupport Talk2Akse dengan memasukkan email kalian dan mendukung Talk2Akse untuk program-program selanjutnya. Di sini ada cerita dengan ahlinya dan bisa pencet subscribe. Ini ada ayo cerita. Nah, dan di sini ada quotes lagi untuk memasuki bagian selanjutnya. Quotes tersebut berbunyi, kesuksesan itu diperjuangkan di setiap langkah. Salah satu keterampilan paling berharga bagi seseorang adalah dapat menyampaikan hal yang diinginkannya dengan jelas. Selanjutnya kita mempunyai kelas card, di mana di sini terdapat isi-isi dari konsumen-konsumen Talk2Akse. Di sini ada kisah inspiratif, ceritakan pengalamanmu secara anonimus, dan bantu banyak orang. Di sini di Talk2Akse sendiri kita tidak memberikan identitas konsumen kita kepada khalayak publik karena kami tahu bahwa itu adalah suatu hal yang sensitif dan suatu hal yang harus dilindungi. Tentunya karena itu adalah suatu privacy. Dan di sini ada kisah yang dapat kalian baca, lalu kalian dapat baca selengkapnya. Dan di sini ada foto orangnya, tapi kita anonimuskan, dan nama orang yang telah dianonimus dan alamatnya juga. Di sini kalian dapat membaca. Di sini di Talk2Akse sendiri tidak membataskan curhatan, karena kami menerima segala curhatan. Contohnya di sini ada yang lalu biar berlalu, walau sulit rasanya memaafkan, tapi aku akan selalu mencoba untuk mengikhlaskan. Dan kalian dapat membaca sendiri. Nanti linknya akan saya taruh di description box below. Dan di bagian bawah kita mempunyai kelas footer, di mana footer tersebut adalah isi dari tentang blog ini, dan kalian dapat mensubscribe juga website ini. Dan kita punya 3 media partner. Pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada Twitter. Dan kalian juga dapat mengecek aja langsung di Instagram Talk2Akse yang nanti akan saya taruh juga linknya di bawah. Yang kedua kita punya Ayo Curhat. Nah, dari segi desain, Ayo Curhat ini tetap konsisten sama seperti sebelumnya, di mana kita memakai background putih dan dibalut dengan sedikit ornamen warna hitam. Dan di sini saya mempunyai foto 2 orang yang sedang hampir bercengkrama tangan, dan di sini ada logo hati. Kenapa? Karena tentunya curhat adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencurahkan isi hatinya. Dan di sini kita punya bagian, ayo bagikan ceritamu, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, di sini bagian ini adalah jembatan di mana kamu dapat memilih 2 pilihan. Yang pertama ada curhat, dan yang kedua ada curhat online. Dan di sini ada quotes yang dapat kalian baca.
ada 3 quotes, yaitu kerja cerdas, kerja keras, dan manusia kesuksesan. Itu kalian dapat baca. Dan di sini ada daftar harga yang akan kami berikan kepada kalian. Yang pertama ada curhat online. Jika curhat online ini adalah curhat yang berbasis digital, jarak jauh antara konsumen dan admin, di mana biayanya adalah $10 saja per bulan. Yang kalian akan dapatkan pada sesi ini adalah dua hal, yaitu pembaruan karakter dan pemecahan masalah, tetapi tidak dapat poin ketiga, yaitu didukung oleh pakar tingkat lanjut. Tetapi kalian jikalau ingin kalian mendapatkan paket yang lebih bagusnya, kalian dapat memakai paket curhatan offline, di mana paket tersebut akan ditangani oleh admin yang dekat dengan kalian. Dan di sini biaya kos per bulannya adalah $25. Curhat berkelanjutan untuk pemecahan masalah yang lebih baik. Di sini terdapat 3 hal yang akan kalian dapatkan jikalau kalian memilih paket tersebut. Yang pertama ada pembaruan karakter, yang kedua ada pemecahan masalah, dan yang ketiga ada dukungan tingkat lanjut. Dan bagian bawah tetap ada footernya, karena websitenya sendiri sudah paten dan tidak akan berubah. Dan kita lanjut ke menu tentang atau about. Di sini ada about us, dan di sini ada logo Talk to Aksaya sendiri. Jika kalian ngecek Instagramnya juga sama, logonya seperti ini. Ini adalah logo yang saya bikin sendiri. Di sini saya menggunakan font yang tebal dan tegas ya, karena di sini menunjukkan kalau manusia itu harus bisa tegas terhadap dirinya sendiri dan harus bisa terbuka. Dan lanjut, di sini ada 3 hal yang akan kalian dapatkan jika kalian berlangganan di Talk to Aksaya. Dan tetap di sini ada bagian footer. Mungkin segitu saja dari bagian desain dari Talk to Aksaya. Dan di bagian kedua, di part kedua kita akan membahas maksud kenapa saya membuat Talk to Aksaya tersebut. Pertama, karena saya merasa kalau target pasarnya lumayan banyak, karena belakangan ini saya merasakan kalau anak-anak muda zaman sekarang gampang sekali terkena masalah mental atau gampang mudah depresi. Pada datanya, menurut exa.geo.ugm.ac.id mengatakan bahwa sebesar 6,2% depresi pada remaja usia 15-24 tahun memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri atau disebut self-harm hingga bunuh diri. Nah, di sini maka dari itu saya memilih Talk to Aksaya sebagai website yang saya bikin, karena saya ingin juga dapat membantu anak-anak remaja, terutama dalam bidang kesehatan mental mereka masing-masing, agar masa depan mereka lebih cerah untuk kedepannya. Dan di sini ada quotes-nya. Quotes tersebut bermaksud untuk memberikan sedikit motivasi agar para remaja dapat mengejar kembali apa yang mereka cita-citakan dan tidak gampang untuk menyerah. Ini ada kisah inspiratif yang tadi sudah dijelaskan. Di bagian kisah inspiratif ini kalian bisa membaca dan dapat mensupport kisah-kisah tersebut agar mereka merasa diperhatikan juga. Di bagian ayo curhat. Di bagian ayo curhat terdapat 3 quotes yang tadi. Kesuksesan itu diperjuangkan di setiap langkah. Salah satu keterampilan paling berharga bagi seseorang adalah dapat menyampaikan hal yang diinginkan dengan jelas. Dan di kerja keras terkadang bagian tersulit dalam mencapai kesuksesan adalah mengumpulkan keberanian untuk memulai. Selama Anda terus belajar, Anda tidak pernah benar-benar gagal. Dan yang terakhir, manusia kesuksesan, orang-orang yang paling sukses tidak akan menengok ke belakang untuk melihat siapa yang menonton. Carilah peluang untuk membantu orang lain di sepanjang jalan. Nah, itu adalah sedikit quotes yang mungkin saya berharap dapat membantu para remaja agar tidak dapat mudah depresi. Dan di bagian tentang ini ada logonya tadi. Dan kami berharap kalian semua bisa mensupport Talk to Aksaya juga, karena Talk to Aksaya sudah tersedia di Instagram. Jikalau ada yang ingin berlangganan, langsung saja cek di Instagramnya, karena kami akan melakukan updating segera dalam konten-konten Instagramnya juga. Dan mungkin sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.